Sebagai negara hukum, Indonesia pastinya memiliki sistem hukum yang jelas dan juga terukur. Nah, Indonesia memiliki dasar konstitusi yang mana konstitusi tersebut akan mendasari pembentukannya peraturan dan juga kebijakan. Dari kebijakan dan juga peraturan tersebut yang nantinya akan mengatur dan juga mengelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Di Indonesia, peraturan perundang-undangan berpedoman pada Pancasila yang berperan sebagai pijakan dari berbagai macam kebijakan. Kemudian, kita memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sebagai konstitusi negara. Undang-undang ini berkedudukan paling tinggi dari perundang-undangan lainnya. Kemudian, kita memiliki undang-undang yang dibentuk oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat yang pelaksanaannya diatur oleh peraturan pemerintah. Kemudian, kita memiliki peraturan presiden atau Perpres dan peraturan daerah yang diatur oleh pemerintah daerah sebagai lebih rincinya. Ada nggak sih undang-undang yang berpotensi menyimpang dengan undang-undang yang ada di atasnya? Ada, meskipun peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah diatur dengan jelas, tidak jarang banyak peraturan yang menuai kritik dan dinilai bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini salah satu contohnya adalah PP nomor 69 tahun 2010 tentang cara pemberian dan pemanfaatan insentif pajak daerah dan retribusi daerah yang dinilai bertentangan dengan UU nomor 28 tahun 2009. Mengapa hal ini bisa terjadi? Pada PP nomor 69 tahun 2010 merupakan peraturan pemerintah yang berupa peraturan pelaksana dari Undang-Undang nomor 28 tahun 2010 dari pasal 171 ayat 3 yang berbunyi tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah, sedangkan ayat 1 yang dimaksud berbunyi instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi dapat diberikan intensif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Pasal ini menjelaskan bahwa ketentuan pemberian intensif diatur oleh pemerintah dan diberikan setelah instansi pelaksana pemungutan pajak dan retribusi mencapai kriteria tertentu. Namun, pada pasal 4 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 yang berbunyi, dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya. Yang berarti, meskipun kriteria akhir tahun anggaran tidak tercapai dengan baik, tidak akan berdampak apa-apa pada penerima insentif, karena tidak ada aturan ketat yang membatasi mengenai hal ini. Kemudian, peraturan pemerintah ini dinilai memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam menentukan insentif tanpa pengawasan atau pembatasan memadai yang tercantum dalam pasal 8 yang berbunyi penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Lalu pada pasal 6 yaitu membatasi insentif maksimal hanya 5%, tetapi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tidak secara eksplisit membatasi besaran tersebut, yaitu dengan memberikan kebebasan bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan berdasarkan kemampuan fiskal. Hal ini dapat berpotensi menyebabkan kerugian pendapatan daerah yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan lain karena tidak sesuai dengan alokasi yang seharusnya. Sehingga peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2010 dinilai berpotensi menyimpang karena peraturan pemerintah ini memberikan wewenang yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam pemberian insentif tanpa ketentuan yang lebih rinci dan pengawasan yang memadai. Hal ini dapat menyebabkan penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara apabila insentif ini tidak diatur secara ketat. Nah, dampaknya kebijakan ini tidak hanya merugikan keuangan daerah saja, tapi juga mengurangi fasilitas publik yang seharusnya menjadi prioritas. Nah, yang paling penting adalah kebijakan ini mengurangi transparansi karena tidak adanya pengawasan ketat terhadap pembagian insentif tersebut. Setelah menerima banyak kritik dari lembaga pengawasan seperti BPK serta peringatan dari Kementerian Keuangan, pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan. Penyesuaian kebijakan dilakukan dengan mengeluarkan pedoman teknis yang lebih ketat serta memperkuat pengawasan dalam penggunaan insentif agar tidak mengganggu pendapatan daerah yang digunakan untuk pembangunan. Kedepan, kita harus lebih cermat dalam mengimplementasikan kebijakan agar tidak menyalahi prinsip-prinsip
dasar yang telah kita sepakati bersama sesuai dengan Undang-Undang dan juga Pancasila.